Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Kita yang bisa membimbing kita pagi ini dalam tahsin Al-Quran, dan insyaallah saya akan coba sedikit mengulik ya, tafsir dari ayat yang bersifat. Dan seperti biasa, sebelum kita menafsirkan, kita coba menerjemahkan ayat ini dan siapa di antara ada dekat orang ya. Ini bacanya pelan-pelan nih, mahla slow but slow. Ya, silakan nih. Ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu meletakkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu meletakkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Mudah-mudahan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang benar Allah dengan segala. Baik Bapak dan Ibu, tadi waktu kita membaca dan sempat membaca tafsirnya, kita coba dulu menerjemahkannya secara harfiah. Berdasarkan penggalannya ya. Jadi kalau ada yang masalah saya mohon Bapak Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah itu ngapain Allah? Ngapain? Apa sesungguhnya itu ngapain Allah? Ya'murukum Allah itu menyuruh. Kamu. Kalau fina fil apa ini ya'muru? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu maknanya dari sisi waktu hal wal istiqbal. Hal itu sekarang dan istiqbal yang akan datang. Berarti Allah menyuruhnya sekarang atau ke depan gitu. Jadi makanya pemakaian fi'il mudhari di sini perintahnya berlaku mulai dari sekarang. Sampai kapan? Sampai selanjutnya. Berarti itu perintahnya sekarang. Jadi Allah menyuruhmu mulai dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin kita lupa, nggak tahu, oke lah. Berarti itu sudah selesai. Ya'murukum menyuruh kamu. Ngapain kamu disuruhnya? Tu'addu apa artinya? Tu'addu itu menyerahkan.
bahwa kamu ngapain kamu menyerahkan apa yang kamu serahkan? Al-amanat. Al-amanat itu jamak itu dari amanah. Jadi Allah menyuruhmu, memerintahkan kepadamu menyerahkan amanah. Tidak hanya satu, mungkin banyak amanah. Apapun amanah, banyak amanah harus kamu serahkan ila ahliha, kepada ahliha. Kenapa muncul kata-kata ahliha di sini? Ahli, sepintas ahli itu ada dengan makna kerabat, dan makna dengan makna keluarga yang sangat dekat. Jadi ini kisah nggak salah ketika salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak 4, 3 patuh beriman, yang satu tidak. Yang satu itu dalam sejarah lebih populer disebut apa namanya? Siapa? Kan'an ya, Kan'an. Jadi ketika kapal mulai berlayar, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunaya irkam ma'ana wala takum minal kafirin, kata Nabi kepada anaknya Kan'an, wahai anakku, irkam ma'ah. Jadi kalau ba disambut mim itu dibaca irkam. Nah, jadi jangan pakai, jadi asal kata irkam ma'ana dibaca irkam ma'ana, wahai anakku naiklah bersama kami ke kapal ini, wala takum minal kafirin, dan jangan kamu masuk orang yang kafir. Lalu anaknya tidak mau naik, dan pada akhirnya anaknya tenggelam oleh ombak yang bergulung-gulung, kan jibal, ombak bagaikan kit gunung yang bergulung-gulung menenggelamkan anak Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ketika itu apa kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa innahu min ahli, baik Allah, anakku itu adalah ahli, keluargaku. Dia adalah keluargaku. Jadi keluarga di sini ada juga dengan mana orang yang sangat dekat. Tapi pada akhirnya Allah katakan innahu laisa min ahlika. Dia tak lagi jadi keluargamu, katanya. Nah, kenapa dia tak jadi? Kenapa bisa diputus hubungan keluarga itu? Karena perbedaan kepercayaan. Nah, jadi kalau Pak Dinur lagi fikih apa mewaris, salah satu yang menghalangi orang menerima waris, mewarisi atau menerima waris adalah karena terjadinya perbedaan keimanan. Jadi kalau ada orang terus anaknya murtad gitu, anaknya yang murtad itu tidak berhak lagi karena dia bukan lagi ahli. Nah, jadi kembali kita ke ayat ini, Allah menyuruh untuk menyerahkan amanah ila ahliha. Namun secara umum pada ayat ini dipahami bahwa ahliha itu maksudnya yang berhak secara memang sudah demikian adanya, berhak mungkin secara keilmuan, berhak secara kompetensi, artinya memang layak dan patut punya hak dia, maka amanah diserahkan kepadanya. Bapak Kolarator, Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, ayat ini punya sebab. Ayat ini punya sebab. Saya coba tengok tadi sebab nuzul dari ayat ini. Allah Ta'ala berkata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Surah An-Nisa 58. Nazalat, ayat ini diturunkan fi Utsman bin Talhah al-Hajabi. Ada seorang namanya Utsman bin Talhah
min Bani Abdiddar, dari Bani Abdiddar. Siapa itu Utsman? Kana sadinal Ka'bah, dia itu adalah pemegang kunci Ka'bah, penanggung jawab Ka'bah. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi, ketika terjadi Futuh Mekah, ketika Rasulullah masuk Mekah pada hari Futuh Mekah. Nah, jadi nanti kisah Futuh Mekah ini silakan dikupas lebih dalam. Yaumal fathi awqata Utsmanu babil baiti wa sa'ida sabha, lalu Utsman mengunci itu Ka'bah dan dia menyembunyikan kunci. Dia kunci Ka'bah, orang masuk, Nabi bersama umat orang-orang beriman masuk Mekah, namun Ka'bah itu dikunci oleh Utsman. Fatalaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miftah, lalu Nabi bertanya, gimana kunci Ka'bah itu? Innahu ma'a Utsman, kata orang, kuncinya sama Utsman. Utsman ini kafir ya? Utsman ini kafir, bukan Utsman bin Affan, ini Utsman ini kafir. Batu di minggu, lalu diminta kunci itu, dan ingat kunci itu diminta dengan paksa oleh Ali bin Abi Thalib. Diminta karena kita sudah menang perang lah, bisa menaklukkan Mekah, masuk Mekah, maka kunci Ka'bah itu diminta paksa oleh Ali bin Abi Thalib kepada Utsman. Kepada ibu yang kami muliakan, lalu apa kata Utsman setelah itu? Lau alimtu annahu Rasulullah lam amna'hul miftah. Lalu kata Utsman, ternyata Utsman tidak tahu kalau yang datang itu, yang menyuruh minta itu Rasul. Maka dia nggak mau berikan, nggak mau dia berikan. Jadi kalau dia tahu, maka aku tidak akan menahan kunci itu, pasti aku berikan. Jadi Bapak dan Ibu, setelah itu wa akhadha minhul miftah wa fatahal bab, lalu membuka pintu. Pada kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi masuk ke dalam Ka'bah, sampai wasalla fi rak'ataini, lalu Nabi salat dalam Ka'bah itu 2 rakaat. Falamma kharaja, maka ketika Nabi sudah keluar, lalu ketika itu para sahabat bertanya, selanjutnya gimana lagi ya Rasulullah tentang kunci Ka'bah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kunci itu kepada Utsman dan biarkan keluarganya yang memegang kunci itu selamanya. Nah, sejarah tadi saya baca selamanya ya. Apakah sekarang pemegang kunci Ka'bah itu masih dari keluarga Utsman teh? Kemungkinan besar. Jadi apa maknanya? Kenapa Nabi serahkan? Lalu ketika itu juga Utsman bersahadat, masuk Islam ya, masuk Islam ya. Bapak dan Ibu ya, tapi muliakan, di situ Nabi tampakkan bahwa karena yang berhak memegang kunci Ka'bah itu adalah keluarga Utsman, walaupun dia kafir, maka Nabi serahkan kunci itu kepada dia agar dia memegang. Jadi tu'addul amanah, berikan kepercayaan amanah itu, ahliha, memang dia yang berhak, dia yang berhak, maka berikan mereka. Nah, perilaku Nabi melakukan itu, itulah akhirnya membuat Utsman masuk Islam. Dan dalam tafsir yang ayat diceritakan, dan juga di dalam beberapa tafsir ini, tadi saya sempat baca, dia yang berhak selamanya kan. Maka sekarang mas dari apa turunan itu kita tidak tahu, tidak sempat membaca. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jadi tidak aneh. Nah kenapa? Lalu satu mana ya? Wa idza hakamtum bainan nas at-tahkumu bil adli. Setelah ayat ini menceritakan tentang penyerahan amanah kepada yang berhak, dan ingat walaupun ketika diserahkan itu yang berhak ternyata tidak beragama Islam,
Ayat ini dibagi dengan wa idza hakaktu dan idza hakaktu, apabila kamu hakaktu menghukum bainan nas, di antara manusia. Nah ingat, kenapa lafaznya bainan nas tidak bainal mukminin? Jadi kalau bainan nas siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, mukmin, kafir, orang hilir, orang mudik, orang utara, orang selatan, kulit hitam, kulit putih, siapapun orangnya, an-nas. Ketika kamu menghukum bainan nas, antahkumu bil adli, kamu harus menghukumnya bil adli. Jadi ayat ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Pada penggalan pertama, siapapun orangnya, kalau dia berhak, berikan. Siapapun orangnya, kalau dia tidak berhak, jangan berikan. Jangan berikan. Akan diambil oleh Ali, dibuka itu Ka'bah, setelah itu oleh Nabi diserahkan kepada Utsman. Nah, kenapa tidak dibiarkan Ali yang memegang? Karena bukan Ali yang memegang, tetapi Utsman bin Affan. Dan setelah itu dijelaskan lagi, kalau kamu menghukum, hukumlah dengan adil, bainan nas, di antara manusia, harus adil. Lalu kepada Ibu, innallaha ni'ma, ni'ma apa? Ya'idukum bih, apa itu ni'ma? Sebaik-baiknya. Hah? Sebaik-baiknya. Sebaik-baik, ya'idukum bih, sebaik-baiknya memberikan contoh pengajaran pada kamu. Allah yang berikan contoh ini, kan Allah yang berikan. Dan kalau Nabi yang lakukan, berarti Allah yang berikan contoh. Innallaha kana sami'an basira. Allah sami'an basira. Kenapa ditutup dengan lafaz sami'an basira? Allah maha dengar. Itu macam-macam komentar. Dan kenapa kayak Utsman, kenapa ada Ali? Utsman itu kan kafir, kita begini. Nah, mungkin ketika itu pasti ada komentar macam-macam. Maka kata Allah, Allah itu sami'an. Semua komentar-komentar itu Allah dengar. Lalu ada yang mungkin cemberut, yang tak suka, yang tak senang. Ada yang senang segala macam dengan apa yang dilakukan Nabi. Allah katakan, Allah lihat. Jadi aja. Nah itu penggalan secara sepintas Bapak Ibu. Jadi amanah, amanat. Jadi tidak hanya satu, mungkin bisa 2, 3, 4 macam-macam amanat. Berikan kepada yang berhak. Berhak itu tadi banyak kriterianya. Ketika dia berhak, berikan. Kalau yang kemana ahli. Dan ketika kita menghukum, menetapkan keadilan, menghukum bainan nas di antara manusia, nah manusia siapa saja, maka tak diadil. Karena pada ayat lain, kalau tidak salah, walaya jalimannakum sana'anu qaumun ala at-ta'dilu. Ya. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Yang dulu berlaku adillah kamu wa aqrabu littaqwa. Karena keadilan yang kamu lakukan itu mendekatkan kamu. Bapak Ibu, itu ayat 58 mungkin sampai di situ saja. Kalau yang ujungnya terpahami mungkin ya, maka Allah ya alladzina amanu. Nah ini sudah mulai stabil ini. Karena Bapak Ibu, munasabah bainal ayat itu dalam Al-Quran, salah satu kehebatan Al-Quran adalah bahwa antara ayat dengan ayat itu pasti ada munasabah. Munasabah bainal ayat wal ayat berikutnya. Jadi ayat ini punya hubungan dengan ayat berikutnya. Pernah kita sampaikan di sini, menurut para ahli tafsir, ada beberapa bentuk munasabah dalam Al-Quran, hubungan antara Al-Quran, dan di antaranya adalah hubungan bainal ayat wal ayat min ba'd, antara satu ayat dengan ayat setelahnya. Dan ayat ini berhubungan juga ayat berikut, di Allah wa ti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in fanfuhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanul ta'wila. Nah, jadi ketika
sudah ada kepatuhan, maka ketika itu Allah katakan wahai Rabbul iman ini betul. Pada Ibu cukup kita yang di malam itu saja saya sampaikan, mudah-mudahan yang berikutnya kalau salah memang kesalahan kita sendiri karena kekurangan ilmu dan kemampuan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu dengan maksud ayat ini diturunkan sebab kita selalu diberi hidayah. Demikian, mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.